Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening, semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia?" Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan? Ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucien semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata
bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada. Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang, nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba Pendeta Lucien berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai Pendeta Lucien, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja kami ingin bukti keabsahan wahyu," jawab Pendeta Lucien. Abu Nawas menghela nafas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. "Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati." Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucien terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu?" Pendeta Lucien tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucien kemudian berkata, "Semua orang memiliki rasa belas kasihan," katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. "Tepat. Naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu?" Pendeta Lucien hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, "Saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya. Sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar." Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah Pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama Pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. "Itu hanya permainan kata-katamu Abu Nawas," katanya, "tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah." Abu Nawas terkekeh, lalu ia berbalik menghadap para pendeta. "Baiklah," katanya, "jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas." Ia merogoh sakunya,
dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, "Apakah kalian melihat ini?" Semua orang mengangguk. "Ini adalah kurma," kata Abu Nawas. Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini? Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama?" Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Mateo mencoba tetap tenang. "Itu hanyalah hukum alam," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hukum alam? Jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya?" Pendeta Lucian menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia?" Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucien dengan tatapan penuh arti. "Aku akan menjawab pertanyaan ini," katanya. "Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah." Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucien dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucien, pendeta Miguel, dan pendeta Mateo. Pendeta Mateo angkat bicara dengan wajah memerah. "Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan?" Lanjut pendeta Miguel, "Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia." Pendeta Lucien dan Mateo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. "Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya." Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam, "Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya?" Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. "Silahkan." Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. "Kalian semua melihat matahari di atas sana?" Semua orang mengangguk.
Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap Pendeta Miguel. Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada? Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucien dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersorak kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. Begitu pula dengan Wahyu, lanjut Abu Nawas. Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Pendeta Mateo berdiri dengan gusar, tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat, katanya. Abu Nawas tertawa. Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka. Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucien tampak frustasi, namun Pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, jawaban yang cerdas Abu Nawas. Namun Abu Nawas balik bertanya, jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain? Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucien menunduk lalu menghela napas panjang. Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta. Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak Pendeta Miguel dengan ringan. Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu? Pendeta itu mengangkat alisnya. Apa itu? Abu Nawas mengusap perutnya. Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki? Pendeta Miguel tertawa kecil. Tidak Abu Nawas, untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa. Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. Baiklah kalau begitu, siapa yang mau mentraktirku makan malam? Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, terima kasih Abu Nawas, kami belajar banyak darimu hari ini. Abu Nawas tersenyum. Aku juga belajar banyak dari kalian, sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya. Pagi itu lapangan di sebuah kota kecil yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang berkumpul menunggu acara yang telah menjadi bahan perbincangan selama berminggu-minggu. Di tengah hiruk-pikuk penonton tampak sebuah panggung besar dengan spanduk bertuliskan debat terbuka kebenaran. Seorang pendeta pria paruh baya dengan wajah penuh keyakinan berdiri di atas panggung, mengenakan jas rapih,
ia berbicara dengan nada suara lantang. Hari ini saya akan membuktikan kepada kalian semua bahwa Al-Quran hanyalah kitab penuh kontradiksi. Jika ada yang berani membela, silahkan maju, serunya menunjuk ke arah kerumunan. Di tengah keheningan yang tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju. Dia mengenakan pakaian sederhana dengan sorban melilit rapi di kepalanya. Wajahnya bersih dan penuh ketenangan. "Nama saya Abu Nawas," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya seorang santri lulusan pesantren. Dengan izin Allah, saya siap menjawab tuduhan Tuan." Sang pendeta menyipitkan mata, tersenyum sinis. "Kau anak muda, apa kau pikir bisa melawan argumenku? Aku telah mempelajari Al-Quran lebih lama dari usiamu," katanya penuh dengan ejekan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ilmu tidak diukur dari usia, Tuan Pendeta. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Jika Anda bersedia, mari kita mulai." Ketenangan Abu Nawas membuat suasana menjadi tenang. Penonton yang tadinya gaduh kini mulai hening. Sang pendeta melangkah maju dan berkata, "Kalian semua menjadi saksi. Siapa yang kalah dalam debat ini harus memeluk agama lawannya. Ini bukan sekedar adu argumen, ini adalah soal keyakinan." Sorak-sorai menggema dari penonton pendukung pendeta. Sementara umat Islam hanya bisa berdoa dalam hati. Abu Nawas tanpa rasa gentar menatap lurus ke arah pendeta. "Baik Tuan Pendeta, namun mari kita berdiskusi dengan adab, tanpa caci maki atau merendahkan. Bukankah mencari kebenaran harus dilakukan dengan hati yang bersih?" jawab Abu Nawas. Suaranya tetap tenang. Sang pendeta tertawa kecil. "Baiklah anak muda, tapi jangan harap aku akan membiarkanmu menang dengan mudah. Bersiaplah untuk kalah, Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju, mengambil tempat di tengah panggung. Dari wajahnya tidak tampak sedikit pun ketakutan. Dalam hatinya ia berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan petunjuk. Bagi Abu Nawas, ini bukan untuk membuktikan dirinya, melainkan membela kebenaran Islam. Angin pagi berhembus lembut, seolah menjadi saksi awalnya perjalanan panjang ini. Matahari mulai meninggi, menghangatkan suasana. Tetapi ketegangan di lapangan itu terasa begitu dingin. Semua mata kini tertuju pada dua sosok di atas panggung. "Baik," ujar Abu Nawas dengan nada rendah tapi penuh keyakinan. "Mari kita mulai." Babak pertama pun dimulai. Pendeta memulai perdebatan dengan langkah penuh percaya diri. Ia berdiri tegak di depan Abu Nawas, memandang Abu Nawas dengan sorot mata yang mencemooh. Suaranya lantang, menggema, memecah kerumunan. "Kalian semua di sini saksi. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Wahai Abu Nawas, jelaskan pada kami semua, bagaimana mungkin sebuah kitab seperti Al-Quran yang kalian anggap sebagai wahyu justru mengajarkan perang dan pembunuhan? Di mana kasih yang diajarkan oleh Tuhanmu?" Penonton bergemuruh. Beberapa dari mereka bertepuk tangan mendukung pendeta. Sementara yang lain menatap Abu Nawas dengan cemas. Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepala sebentar, menarik nafas dalam, lalu berdoa dengan senyum lembut. "Tuan Pendeta," katanya dengan tenang tapi tegas, "izinkan saya menjelaskan. Perang dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menindas atau menciptakan kekerasan tanpa alasan.
Al-Quran dengan jelas membatasi perang hanya untuk membela diri atau melawan kezaliman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Suasana sejenak menjadi hening. Pendeta tampak terkejut, tetapi dengan cepat ia menutupi kegelisahannya dengan senyuman tipis. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyerukan pembunuhan terhadap kaum kafir? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa agamamu adalah agama kekerasan? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas tetap tenang. Ia menjawab dengan keyakinan, "Ayat-ayat itu harus dilihat dalam konteksnya, Tuan Pendeta. Ketika umat Islam pada masa Nabi Muhammad diserang, mereka diberikan izin untuk membela diri. Namun bahkan dalam situasi perang, Islam mengajarkan belas kasih. Nabi melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan merusak tanaman. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam adalah tindakan yang sangat terkontrol dan hanya sebagai jalan terakhir." Sang pendeta tampak kesal dengan jawaban itu, tetapi ia tidak menyerah. Dengan nada lebih keras, ia berkata, "Baiklah kalau begitu, katakan padaku, bagaimana mungkin Nabi kalian menikahi banyak wanita? Bukankah itu menunjukkan ketidakmoralannya?" Penonton Kristen bersorak, sementara umat Islam yang hadir mulai gelisah. Namun Abu Nawas tetap tenang, menatap sang pendeta dengan penuh kesabaran. "Tuan Pendeta, izinkan saya menjawab. Pernikahan Nabi Muhammad bukanlah tindakan yang didasarkan pada hawa nafsu." Jawaban itu membuat pendeta kesal. Ia mencoba menyerang lagi. "Kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan Nabi Muhammad yang begitu banyak? Bukankah itu menunjukkan sifat serakah?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Sebagian besar pernikahan Nabi adalah untuk melindungi janda dan yatim yang hidup dalam penderitaan atau untuk menyatukan suku-suku yang bertikai. Semua dilakukan demi maslahat umat, bukan untuk kepentingan pribadi." Penonton kembali terdiam. Sang pendeta mencoba celah lain. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kitab kalian mengklaim sebagai wahyu terakhir, sedangkan banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya? Misalnya, klaim bahwa Al-Quran mencakup segala ilmu. Padahal, kitab ini tidak menyebutkan apa-apa tentang ilmu pengetahuan modern." Abu Nawas tersenyum kecil. "Izinkan saya menjawab dengan satu contoh, Tuan Pendeta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, 'Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?' Bukankah ini selaras dengan teori Big Bang, Tuan Pendeta?" Ayat ini diungkapkan 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia menemukan ilmu tersebut. Apakah ini bukan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang maha mengetahui? Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang tampak terpana oleh jawaban Abu Nawas. Sementara sang pendeta terlihat semakin tidak tenang. Ia menggeretkan giginya dan berkata, "Kau pikir itu sudah membuktikan bahwa agamamu benar, Abu Nawas? Lalu bagaimana dengan konsep Tuhanmu yang tidak tampak? Bukankah lebih masuk akal mempercayai Tuhan yang telah menjelma seperti yang kami percayai?" Abu Nawas menatap pendeta itu dengan lembut. "Tuan Pendeta, Tuhan yang sejati tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat."
Tuhan tidak membutuhkan wujud fisik untuk dekat dengan makhluknya. Dia lebih dekat dari urat nadi kita, dan bukti keberadaannya adalah di setiap ciptaannya. Jawaban itu membuat pendeta terdiam sejenak, tetapi ia masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia melirik penonton yang mulai kehilangan antusiasme terhadap argumen-argumennya. Abu Nawas di sisi lain tetap berdiri dengan tenang, membiarkan keheningan menjadi saksi kekuatan kebenaran. Hari mulai beranjak siang. Matahari kini berada tepat di atas kepala. Tetapi suasana di lapangan itu terasa semakin dingin, seperti menunggu ledakan besar berikutnya. "Tuan Pendeta," ujar Abu Nawas dengan sopan, "mungkin ini waktu yang tepat untuk kita istirahat sejenak. Saya harus menunaikan kewajiban saya kepada Allah, yaitu sholat zuhur. Setelah itu, kita lanjutkan diskusi ini." Sang pendeta menyipitkan matanya, seolah melihat celah untuk menyerang Abu Nawas. Ia tertawa kecil dan berkata kepada Abu Nawas, "Apakah kau takut? Kau hendak menggunakan sholat sebagai alasan untuk melarikan diri?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tidak, Tuan Pendeta, saya tidak takut kepada manusia. Namun, sholat adalah bentuk penghambaan kami kepada Allah. Ia memberikan ketenangan, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah kami. Izinkan saya melaksanakan kewajiban ini, dan saya akan kembali dengan pikiran yang lebih segar." Abu Nawas turun dari panggung, meninggalkan pendeta yang tersenyum sinis. Namun penonton mulai melihat sesuatu yang berbeda. Keteguhan Abu Nawas, kesabarannya, dan jawaban-jawaban yang penuh ilmu mulai menggoyahkan keyakinan sebagian dari mereka. Abu Nawas turun dari panggung dengan langkah tenang menuju sisi lapangan yang lebih sepi, mencari tempat yang cukup bersih untuk menunaikan sholat zuhur. Di atas panggung sang pendeta berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ia memandang Abu Nawas dengan senyum meremehkan. Abu Nawas pun menemukan tempat bersih di sudut lapangan. Ia membuka sejadah kecil yang dibawanya dan menghadap kiblat untuk menunaikan sholat zuhur. Dengan penuh kehusuan, gerakan-gerakannya tenang dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Beberapa penonton Kristen mulai terdiam. Mereka memperhatikan dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami apa yang membuat Abu Nawas begitu tenang di tengah tekanan yang begitu besar. Salah seorang wanita tua yang duduk di dekat panggung berbisik kepada temannya, "Lihat wajahnya, seperti dia tidak takut pada apapun." Di sisi lain, sang pendeta mencoba mempertahankan pengaruhnya di depan penonton. "Saudara-saudaraku," katanya, "ini adalah saat untuk melihat siapa yang benar-benar memiliki kebenaran. Jika dia tidak kembali dengan argumen yang lebih kuat, maka itulah bukti bahwa keyakinannya telah goyah." Namun sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Penonton yang tadinya bersorak mendukung pendeta, mereka kini mulai tampak bimbang. Mereka teringat akan sikap Abu Nawas yang begitu santun sepanjang debat. Bagaimana ia tetap sabar menghadapi serangan-serangan tajam dari pendeta itu. Ketika Abu Nawas selesai menjalankan sholatnya, ia duduk sejenak, berdoa. Dalam hatinya, ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan hikmah untuk melanjutkan perdebatan ini. Ia tahu tugasnya hanya bukan membela Islam, tetapi juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling indah. Setelah beberapa menit, Abu Nawas kembali ke panggung. Sorakan kecil terdengar lagi, tapi kini lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Sang pendeta menatapnya dengan mata menyipit, mencoba membaca ekspresi Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap menampilkan senyuman yang sama seperti sebelumnya. "Apakah kau sudah selesai melarikan diri, Abu Nawas?" ejek sang pendeta dengan nada sinis. "Atau kau mungkin menemukan jawaban dari salatmu?" Abu Nawas mengangguk hormat. "Tuan Pendeta,
saya tidak melarikan diri. Sholat adalah kewajiban utama kami sebagai muslim. Ini adalah cara kami menghubungkan diri dengan Allah untuk mendapatkan ketenangan dan memperbaharui energi rohani kami. Sholat adalah bukti bahwa kami selalu bergantung kepadanya, bukan pada kekuatan kami sendiri. Beberapa penonton terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Bahkan sebagian dari mereka yang sebelumnya mendukung sang pendeta mulai memandang Abu Nawas dengan rasa hormat. Namun sang pendeta tidak ingin kehilangan kendali atas situasi. "Baiklah kalau begitu," katanya dengan nada penuh tantangan. "Katakan padaku, kalau sholatmu adalah bukti ketaatan, mengapa kau harus melakukannya berulang kali dalam sehari? Apakah Tuhanmu jauh hingga kau harus memanggilnya berkali-kali?" Pertanyaan ini memancing sedikit tawa dari beberapa penonton. Tetapi Abu Nawas tidak tersinggung. Ia menjawab dengan senyuman kecil. "Tuan Pendeta, izinkan saya menjawab. Salat 5 waktu adalah cara kami untuk terus mengingat Allah sepanjang hari. Dalam Al-Quran surat Taha ayat 14, Allah berfirman, 'Dirikanlah salat untuk mengingat Aku. Allah tidak jauh, tapi manusialah yang sering melupakannya.' Salat adalah cara kami menjaga hati tetap dekat dengannya." Jawaban Abu Nawas membuat suasana kembali hening. Penonton Kristen yang tadinya skeptis kini mulai memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas kembali berdiri di atas panggung dan menatap sang pendeta dengan tenang. Pendeta tampak gelisah walaupun mencoba menutupi keraguan dengan senyuman sinis. Ia mendekat ke mikrofon dan berbicara dengan nada lebih tajam. "Baiklah Abu Nawas, kau telah menjelaskan tentang sholat dan alasannya mengapa kau begitu taat. Tapi mari kita bicarakan inti dari semua ini. Kalian mengklaim bahwa kitab ini sempurna, mencakup semua jawaban untuk kehidupan manusia. Jika benar demikian, jelaskan padaku bahwa apa bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, bukan sekedar karangan manusia." "Tuan Pendeta," katanya perlahan, "Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizatnya bukan karena isinya yang penuh petunjuk, tetapi juga karena keindahan bahasanya, ketepatan ilmiahnya, dan pengaruhnya terhadap manusia hingga saat ini." Penonton terdiam, terkesima oleh jawaban Abu Nawas. Pendeta mulai kehilangan kepercayaan diri, tetapi ia berusaha menyerang kembali. "Kalau begitu, jelaskan mengapa ada banyak perbedaan pendapat dalam Islam. Bukankah itu menunjukkan ketidaksempurnaan ajaran kalian?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Perbedaan pendapat adalah rahmat, Tuan Pendeta. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan selama masih dalam bingkai kebenaran. Bahkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 menyatakan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan mereka sendiri. Perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan belajar." Pendeta kehabisan kata-kata. Ia berdiri kaku, sementara penonton mulai mengangguk setuju dengan pendapat Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas melangkah maju untuk terakhir kalinya. "Tuan Pendeta, saya hanya ingin bertanya satu hal. Apa tujuan hidup menurut keyakinan Anda?" Pendeta tergagap, tetapi menjawab, "Tujuan hidup adalah menerima kasih Tuhan dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya setuju bahwa cinta kasih itu penting, namun Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dari sholat hingga berbuat baik kepada sesama. Dengan cara ini, kita menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Sang Pencipta." Pendeta tertunduk, tidak mampu menjawab. Penonton yang tadinya mendukungnya
kini mulai berbisik, membicarakan kebenaran argumen Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menatap pendeta dan berkata, "Tuan pendeta, saya di sini tidak untuk memenangkan perdebatan. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jika argumen saya masuk akal, maka itu bukan karena saya, tetapi karena Allah yang menurunkan kebenaran ini." Malam itu menjadi saksi bukan hanya dari kemenangan argumen, tetapi dari kekuatan kebenaran yang menyentuh hati. Banyak penonton yang hadir malam itu akhirnya mengakui keindahan dan kebenaran Islam. Keteguhan Abu Nawas, pemuda sederhana lulusan pesantren, telah menjadi jalan bagi banyak orang untuk menemukan cahaya kebenaran. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka," balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojok rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati, Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda." Akhirnya, keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung itu kepada Baginda Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyalahkan kepada Baginda Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tak mungkin melawan. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja penuh dengan emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujar menteri istana dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kau tidak ingin menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya.
Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir." Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, "2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya Paduka. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Abu Nawas, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah," tegas Abu Nawas. "Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja, dan keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, rakyat menjalani harinya seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya di pasar, anak-anak bermain di jalanan, dan para ulama berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Namun ketenangan itu terusik oleh satu kabar mengejutkan bahwa Abu Nawas meminta agar kiamat segera terjadi. Kabar ini tersebar cepat dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Apa maksud orang itu?" tanya sang raja dengan dahi berkerut. "Kiamat? Bukankah itu urusan Tuhan?" Para menteri pun mengangguk, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan alasan permintaan Abu Nawas tersebut. Akhirnya raja memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan ke istana. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas tetap tenang, bahkan wajahnya terlihat sedikit riang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "benarkah kau meminta agar kiamat terjadi sekarang juga?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar tuanku, hamba memohon agar kiamat terjadi secepatnya."
Ruangan istana menjadi hening dan raja menyipitkan mata. "Apakah kau sudah gila, Abu Nawas? Apa alasannya hingga kau menginginkan kehancuran dunia dan seluruh isinya?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ampun tuanku, beberapa waktu yang lalu hamba berkeliling desa-desa di pinggiran kota. Hamba melihat banyak rakyat miskin yang kelaparan, anak-anak tanpa pakaian layak, dan para petani yang dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada para tuan tanah yang tamak. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menjual anak-anaknya untuk melunasi hutang." Raja tertegun. Ia belum pernah mendengarkan laporan semengerikan itu dari para menterinya. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba berpikir dunia ini sudah terlalu rusak tuanku. Keadilan sulit ditegakkan. Para pejabat hanya mementingkan kekayaan dan rakyat jelata terus menderita. Hamba tidak melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik. Hamba berpikir mungkin kiamat adalah jalan satu-satunya agar semuanya berakhir, agar para penindas dibalas dan orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan." Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Ia menatap para menterinya yang kini menunduk dalam diam, seolah merasa bersalah. "Namun Abu Nawas," ujar raja pelan, "kiamat adalah rahasia Tuhan. Tidak bisa kau meminta begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Hamba tahu tuanku, tapi bukankah sebagai hamba yang lemah, hamba boleh memohon? Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa seorang rakyat kecil seperti hamba ini." Ucapan itu terdengar seperti sindiran yang halus namun tajam. Raja memahami maksudnya. Abu Nawas tidak sungguh-sungguh menginginkan kiamat. Ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dunia sudah terlalu tidak adil dan para penguasa telah lalai. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas," katanya tegas, "aku berterima kasih karena engkau telah membuka mataku. Aku tidak akan membiarkan rakyatku hidup dalam penderitaan seperti itu." Raja pun memerintahkan para menteri diturunkan ke desa-desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Tuan-tuan tanah yang menindas ditangkap dan diadili. Gudang makanan kerajaan dibuka untuk diberikan kepada rakyat miskin. Dan yang paling penting, dibentuk tim khusus untuk mengawasi keadilan sosial di seluruh negeri. "Mulai hari ini," lanjut raja, "aku ingin negeri ini menjadi tempat di mana keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat memohon kiamat karena kita para penguasanya lalai menjalankan amanah." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Hamba tidak pernah benar-benar ingin kiamat terjadi tuanku. Hamba hanya ingin melihat keadilan turun ke bumi seperti turunnya hujan yang menyuburkan tanah tandus." Raja mengangguk lalu berkata, "Kau memang gila Abu Nawas, tapi gila yang sangat waras." Seluruh ruangan tertawa lega, ketegangan sirna, dan hari itu kerajaan memulai perubahan besar demi kesejahteraan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hai Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Baginda Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?"
Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah, dan disitulah Paduka akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu nantinya akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahan terakhir Paduka. Tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak-isak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu," balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Kamu aneh Abu Nawas. Tentu saja aku tidak mungkin mampu," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Apalagi ini? Aku jelas sangat tidak mampu," jawab Baginda Raja. "Baik, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" Stres ya kamu Abu Nawas. Pertanyaan macam apa ini? Dan tak mungkin mampu aku melakukannya kecuali aku malaikat, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Bagaimana teman-teman dengan kisah ini? Apakah menarik? Tentu kisah ini menceritakan tentang kehidupan kita, bahwa tidak ada manusia yang kekal abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita selanjutnya tidak akan kalah menarik. Mari kita simak ceritanya. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan?"
Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin, ujar hakim istana. Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana. Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan yang mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, minta hakim istana. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya.
Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, minta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu, jawab kakek tua itu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.